Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu karena kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan panggil untuk menjalani hidup yang berarti dan bernilai. Di dalam kesementaraan kami hidup di dunia ini yang penuh dengan lika-liku, dengan bermacam-macam masalah hidup yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan saat ini Tuhan juga menyertai kami dalam firman Tuhan yang akan diberitakan. Ialah kuat kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui hamba-Mu, manusia biasa ini, yang banyak kelemahan, kekurangan, dan bahkan dosa-dosa. Tuhan boleh pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Amin. Mari saudara kita membuka bagian daripada firman Tuhan. Kita masih membahas tentang pencobaan ya. Jadi ini seri doa Bapa kami yang saya sampaikan tiap bulan, sekarang tiap 2 bulan, dan masih belum habis sampai sekarang. Matius pasal 6 ayat 13. Mari kita membaca bersama. Matius 6 ayat 13. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya belum mengkhotbahkan yang dalam kurung. Jadi yang saya khotbahkan masih dalam pencobaan. Jika saudara mengikuti YouTube Radio Beda, saya masih membahas bukunya John Owen dengan judul Pencobaan. Nah, jadi saudara kalau mengikuti itu saya bawakan tiap hari Selasa pagi jam 9 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai jam 10. Tapi saudara meskipun tidak bisa live, mengikuti secara live, saudara bisa mengikuti YouTube-nya. Dan saya lupa sudah sesi keberapa pencobaan itu, mungkin sudah 160-an lebih ya, sesi ke 160 membahas bukunya John Owen tentang pencobaan. Saya lupa berapa pastinya.
Di dalam buku pencobaan itu banyak aspek yang saya bagikan, dan memang John Owen sangat reformnya sangat klasik. Kalau saudara mau baca bukunya silahkan beli, itu terbitan Momentum ya, mestinya bisa pesen di sini ya. Dan mungkin gara-gara saya membawakan ini, buku itu lebih laris ya, tapi saya tidak dapat komisi ya. Oke, baik, apa yang dapat kita pelajari? Jadi hari ini adalah kesimpulan dari pencobaan yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Saya sudah menjelaskan tentang pencobaan dari kitab Yakobus. Apakah masih ingat? Mungkin sudah lupa ya. Memang khotbah, apalagi kalau 2 bulan sekali ya sudah. Kok 2 bulan sekali? Yang minggu lalu aja lupa ya, apalagi 2 bulan yang lalu. Nah, karena itu sistem pembinaan saya di Radio Beda itu berkesinambungan. Jadi selalu kalau mulai lagi ingat yang sebelumnya, nanti mulai lagi ingat yang sebelumnya, karena terus berkesinambungan. Jadi orang kalau ikut rutin pasti nggak lupa, kecuali ikutnya cuma ikut-ikutan ya, nggak sungguh-sungguh serius, nggak sungguh-sungguh belajar, tapi cuma sambil lewat aja. Oke. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ya ini secara garis besar saya hanya berikan 2 garis besar kesimpulan, tapi ada uraiannya tiap poin. Yang pertama adalah bahwa iblis itu cerdik luar biasa. Ya. Saya pernah membahas mengenai satanologi, itu juga seri di Radio Beda. Kurang lebih kalau enggak salah 24 seri tentang satanologi. 1,5 jam. Ya, jadi saudara kalau mau belajar-belajar di Radio Beda itu YouTube ya, channel Radio Beda di YouTube. Anda akan banyak dapat pelajaran. Oke, iblis itu cerdik luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah menyatakan kecerdikan daripada iblis yang luar biasa itu, sehingga Tuhan Yesus menyebut dengan sebutan dia adalah bapak segala pembohong atau pendusta, bapak segala dusta atau segala pembohong. Yang namanya bapak itu ya pakarnya gitu maksudnya ya, pakarnya pendusta, pakarnya pembohong itu adalah si iblis. Kalau sampai Tuhan Yesus saja menyebut iblis seperti itu, berarti ini nggak main-main sebutan Tuhan Yesus kepada iblis. Ya, saudara jangan mengabaikan lalu meremehkan iblis. Betul-betul luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada saudara 2 contoh yang luar biasa iblis begitu pandainya. Yang pertama adalah peristiwa yang sudah sering saya ceritakan, yaitu Daud. Daud itu terkenal orang yang begitu dekat dengan Tuhan, begitu cinta Tuhan luar biasa. Relasi Daud dengan Allah itu tidak diragukan sama sekali. Apalagi kalau saudara membaca kitab Mazmur Daud, betapa dekat
dekatnya Daud dengan Allah. Saya kira tidak ada orang yang bisa membuat mazmur seindah mazmur Daud. Ya, di Alkitab aja yang kitabnya namanya kitab Mazmur itu ya kebanyakan semua itu mazmur Daud. Ada sih yang lain-lain sedikit-sedikit yang Salomo juga ada, tapi nggak banyak sebanyak Daud. Oke. Lalu kita juga lihat ketulusan Daud. Daud ini amat sangat tulus. Dia waktu dipilih dan diurapi sebagai raja, dia tetap begitu rendah hati. Ya, orangnya tulus, orangnya polos, orangnya bersahaja. Itulah Daud. Ya, tidak sombong, tidak merasa diri hebat dan sebagainya. Pada waktu dia mengalahkan Goliat, sama sekali tidak ada kesombongan. Wah, ini jasaku, ini kehebatanku, ini keluar biasaanku. Tidak. Daud bilang, ini Allah yang membuat saya menang. Bukan saya, tapi Allah. Luar biasa kan? Waktu Daud dikejar-kejar Saul, akan dibunuh oleh Saul, Daud sama sekali tidak mendendam kepada Saul, tidak ingin membalas Saul kejahatan dengan kejahatan, tidak. Meskipun Daud pernah mengalami saat-saat di mana Daud punya kesempatan yang begitu bagus untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak membunuh Saul, dia hanya menyobek jubahnya. Nah, saudara-saudara, tetapi Daud yang begitu, sebetulnya yang lain-lain itu nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah Daud begitu dekat dengan Tuhan. Itu sudah segala-galanya yang terpenting daripada semua yang penting. Amat sangat dekat dengan Tuhan. Tapi kita tidak menyangka dan kita cukup heran. Daud yang demikian tulus, demikian murni bisa jatuh dalam perzinahan dengan Batsyeba dan bahkan mempunyai rencana jahat, yaitu membunuh suaminya Uria. Luar biasa kan? Daud yang demikian dekatnya dengan Tuhan, demikian polosnya, demikian tulusnya, demikian rendah hatinya, bisa sampai melakukan perzinahan yang demikian jahatnya. Bukan hanya berzina, dia membunuh suaminya meskipun tidak langsung. Ya, ini namanya konspirasi ya. Untuk mau membunuh seseorang, tidak dengan tangannya langsung membunuh. Kok bisa? Nah, salah satu sebabnya adalah karena kelihaian iblis menjebak Daud. Kelihaian iblis menjebak Daud. Kalau Daud yang bisa begitu dekatnya dengan Tuhan bisa dijatuhkan oleh iblis, itu menunjukkan iblis itu memang luar biasa hebatnya. Contoh yang kedua adalah, saya yakin saudara jarang mendengar ini, yaitu Adam dan Hawa digoda oleh iblis.
Kenapa saya katakan ini luar biasa? Karena Adam dan Hawa ini masih murni tanpa dosa sama sekali. Ya kan? Berarti boleh dikatakan Adam dan Hawa ini kondisi paling perfect di antara saudara dan saya semuanya yang sekarang sudah berdosa. Adam dan Hawa ini tanpa dosa. Singkat cerita, tidak usah panjang-panjang ceritanya, mereka berdua jatuh dalam dosa. Digoda oleh iblis. Luar biasa sekali, bisa menjatuhkan orang yang tanpa dosa. Banyak penjelasan-penjelasan kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa, ini itu analisanya. Terserah, analisa itu mau apapun, tapi saya pernah membahas itu di satanologi juga. Saudara yang mau dengar juga silahkan. Ya. Tapi kesimpulannya adalah iblis itu luar biasa sekali. Saya sampai mengungkapkan demikian. Yang tanpa dosa dijatuhkan oleh yang sudah berdosa. Coba direnungkan kata-kata saya ini. Yang tanpa dosa dijatuhkan oleh yang sudah berdosa. Yang sudah berdosa siapa? Ya iblis. Iblis itu kan malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Yang sudah jatuh dalam dosa menggoda yang belum jatuh dalam dosa, dan yang tidak berdosa itu kalah. Betapa luar biasa dan hebatnya. Dan mungkin menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kalah? Bukankah ini ciptaan Tuhan yang amat sempurna? Nah, itu saya sudah bahas semua di Radio Beda, ya. Jadi tidak usah dibahas di sini. Saudara kalau mau dengar silakan dengar aja di Radio Beda. Oke. Tapi kesimpulannya adalah memang iblis itu cerdik luar biasa. Sampai Tuhan Yesus sendiri pun memperingatkan kecerdikan iblis ini. Selain tadi dia adalah bapak segala dusta, tapi juga di Matius 24 ayat 24. Coba kita baca. Matius 24 ayat 24. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita. Agak keras suaranya. Mari, siapa aja? Yes. Mesias palsu, nabi-nabi palsu, itu adalah antek-anteknya iblis. Iblis memang bapak segala pembohong dan suka bikin barang palsu. Ya. Saya tidak mengatakan kalau tas palsu itu iblis, ya. Arloji palsu itu iblis, tidak. Yang saya katakan ini adalah nabi palsu dan mesias palsu. Ini antek-anteknya iblis. Dikatakan demikian hebatnya para nabi palsu dan mesias-mesias palsu ini, dan akan menyesatkan, ya,
dengan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat, dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Wah, sekiranya mungkin, ya. Tapi kita sudah percaya ya bahwa itu tidak mungkin. Tapi perkataan Tuhan Yesus itu sekiranya mungkin ini menunjukkan kedahsyatan daripada strategi iblis yang mau menjatuhkan saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan. Dan kalau kita sudah lihat Adam dan Hawa bisa dijatuhkan, Daud bisa dijatuhkan, mungkinkah saudara dan saya bisa dijatuhkan? Sangat mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Jangan bilang saya berkecualian karena saya Superman. Berarti Anda kalau ngomong gitu itu sudah kena tipu muslihat iblis. Ya. Benar. Warning ini adalah warning dari Alkitab. Waspadalah, berjaga-jagalah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam mangsanya. Apapun peristiwanya, saya bisa menyimpulkan begini. Ini yang poin yang kedua. Poin yang kedua adalah apapun keadaannya saudara dan saya, itu bisa dipakai sebagai sarana bagi iblis untuk mau mencobai Anda dan saya. Apapun keadaannya. Saya kasih contoh. Orang kaya raya itu melalui kekayaannya dia bisa dicobai. Betul kan? John Owen yang membuat buku pencobaan ini, dia juga mengatakan salah satu keadaan yang demikian kritis adalah kemakmuran yang tidak wajar. Itu bisa dipakai iblis untuk mencobai manusia. Kemakmuran yang tidak wajar. Ya, tidak wajar itu mungkin juga serba relatif ya. Kita nggak tahu batas yang tidak wajar itu sampai di mana. Tetapi kalau orang sudah mungkin hartanya sampai bertete, itu sudah, ya bayangkan aja, mungkin hartanya dia sudah sampai puluhan T atau ratusan T, sudah nggak terbayang. Tapi katanya orang terkaya di dunia ini sampai 1000 T atau 2000 T, saya nggak tahu, saya nggak ingat data-data seperti itu ya. Tapi ada kan data-data orang terkaya di dunia ini. Bayangkan mau beli apa saja tidak ada kesulitan. Oke. Tapi keadaannya amat sangat miskin, itu pun bisa dipakai oleh iblis untuk juga mencobai saudara dan saya. Orang yang amat sangat miskin bisa maki-maki Tuhan. Orang yang amat sangat kaya amat sangat mungkin melupakan Tuhan. Tapi orang yang di tengah-tengah, yang nggak kaya, nggak miskin, juga bisa dicobai oleh iblis. Ya, dengan kenyamanan, ketenangan, ya, terlena, dan dia bisa terbawa arus di dalam keadaan tenang dan nyaman itu tanpa terasa. Nah, itu pinternya iblis ya, memakai segala keadaan. Saya sudah membahas tentang Salomo ya, di radio maupun juga
Kemarin saya bahas. Salomo itu tidak minta kekayaan, tidak minta kemiskinan, tapi dia minta kebijaksanaan. Itu sudah amat sangat luar biasa dan sangat-sangat benar sebetulnya permintaan itu, yaitu tidak minta kaya, tidak minta miskin, tapi minta kebijaksanaan. Tapi heran ya, Salomo yang punya kebijaksanaan luar biasa itu, istrinya mengalahkan ayahnya beberapa kali lipat lebih banyak, sampai jumlahnya 1.700 istri, 300 gundik. Orang yang diberi kebijaksanaan dari Allah akhirnya juga dijatuhkan. Sehingga saudara dan saya ini kelihatannya memang hopeless. Ya, kondisi Anda dan saya ini hopeless kalau melihat contoh-contoh seperti tadi. Tapi ada orang yang bilang, tapi tidak semua di Alkitab seperti itu, Pak. Ada yang namanya Yusuf menjaga kekudusan, ada yang namanya Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego menjaga kekudusan. Tapi itu hati-hati, jangan lalu karena Daniel tidak pernah ditulis kelemahannya, lalu Yusuf yang juga tidak, tanda petik, tidak ditulis kelemahannya. Saya pernah mengkhotbahkan Yusuf dengan tanda petik kelemahannya, ya, meskipun tidak terurai dengan jelas di dalam Alkitab, ya, tapi saya percaya Yusuf punya kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena Alkitab juga berkata tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa di dunia ini. Jadi kalau di Alkitab disebutkan tokoh-tokoh yang tidak disebutkan kelemahannya, bukan berarti dia tidak punya kelemahan, bukan berarti dia tidak punya dosa, hanya enggak disebutkan. Tapi saya percaya Yusuf juga punya dosa, ya kan? Betul enggak? Karena Alkitab juga yang berkata semua manusia itu berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, termasuk saudara dan saya. Jangan dikira yang namanya pendeta itu juga tidak punya dosa. Saya pun punya dosa. Jangan dikira pendeta-pendeta besar yang mendunia, ya toh, itu tidak punya dosa. Dan sudah ada salah satu contoh pendeta yang amat besar dan bahkan diundang oleh GRII untuk menjadi pembicara top. Ternyata waktu mati banyak yang menceritakan riwayat hidupnya dia dalam keberdosaan. Itu tidak berarti yang tidak ada yang cerita itu tidak punya dosa. Saudara jangan seneng-seneng kalau lihat pendeta si A, si B diungkapkan dosa-dosanya, ditelanjangi hidupnya, dipermalukan, dan saudara menikmati itu. Hati-hati. Mungkin dosa saudara dan saya belum terungkap dan belum terbaca. Dan siapa manusia yang tidak punya dosa? Itu. Dan kita tidak perlu menduga-duga orang ini ada dosa apa, orang ini ada dosa apa, orang yang tidak perlu. Karena apa? Alkitab sudah berkata semua manusia berdosa. Itu. Oke. Jadi sebenarnya pencobaan-pencobaan ini juga mau menunjukkan fakta itu.
bahwa saudara dan saya adalah manusia yang demikian rapuh dan demikian mudahnya jatuh dalam dosa kalau tidak ada topangan dari Allah. Kesimpulannya apa? Topangan dari Allah. Kesimpulannya apa? Only by grace. Hanya karena anugerahnya. Saya sudah membuat gambaran tentang keberadaan kita semua. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu seperti domba yang akan kuutus di mana? Di padang rumput yang hijau. Kamu adalah domba-domba yang akan kuutus di tengah-tengah serigala. Luar biasa. Mungkin murid-muridnya mestinya nawar sama Tuhan ya. Aduh Tuhan, ya jangan di tengah-tengah serigala lah, mampus aku. Ya, anu aja Tuhan, satu domba lawan satu serigala aja. Itu pun mampus ya toh. Nggak usah di tengah-tengah serigala, satu lawan satu, satu domba lawan satu serigala, habis domba itu. Karena domba itu memang tidak punya senjata untuk bisa melawan musuh, nggak ada. Domba itu justru memang perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan Alkitab itu luar biasa ya. Kenapa justru umatnya ini digambarkan sebagai domba? Karena justru mau menunjukkan betapa lemahnya saudara dan saya itu. Betapa tidak berdayanya Anda dan saya itu. Itu yang mau ditunjukkan Alkitab. Bukan betapa luar biasanya Anda, betapa hebatnya Anda, betapa besarnya Anda, betapa imunnya Anda terhadap segala pencobaan, betapa kuatnya, betapa semua betapa tidak ada. Manusia itu begitu rapuh, begitu tidak berdaya kalau tidak ditopang oleh Allah. Poinnya di situ. Jadi itulah salah satu kenapa Tuhan memberikan saudara dan saya pencobaan, supaya menyadari manusia itu betapa rapuhnya. Kita kalau tidak mengalami pencobaan mungkin merasa diri kita itu kuat, diri kita itu hebat, diri kita itu bagus. Daud sebelum mengalami pencobaan, dia juga merasa aku ini orang yang demikian saleh, demikian suci, demikian bersih di hadapan Allah. Aku tidak seperti itu Raja Saul itu yang ambisinya ingin membunuh aku. Aku tidak mau membunuh, aku selalu berbaik hati kepada dia. Jadi digambarkan Daud ini orang yang sungguh-sungguh amat sangat baik. Tapi Tuhan mau tunjukkan, siapa kamu Daud? Kamu tidak lebih baik dari orang lain. Dan itu Daud baru menyadari pada dia saat dia jatuh dalam pencobaan. Daud membuat Mazmur 51 ayat 7 itu dengan mengatakan, dalam kesalahanlah aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu menunjukkan Daud betul-betul menyadari kebobrokan dirinya sejak dalam kandungan. Luar biasa. Hikmat seperti ini baru didapat pada saat seorang mengalami kejatuhan, tapi bukan berarti menghalalkan kejatuhan. Saudara jangan lalu bilang, wah kalau saya jatuh ini justru baik buat saya mengalami kejatuhan, supaya saya sadar siapa diri saya. Yang ngatur itu bukan Anda,
yang ngatur itu Allah. Saudara tidak bisa memakai atau membenarkan diri di dalam saudara menikmati kejatuhan-kejatuhan Anda lalu membenarkan diri melalui pembahasan-pembahasan seperti ini. Tidak bisa. Ini justru bukan rencana Allah. Maksudnya bukan rencana manusia atau rekayasa manusia. Ini adalah rencana Allah di dalam membentuk Anda dan saya. Dan tetap yang namanya dosa tidak pernah dibenarkan meskipun Tuhan memakai itu untuk suatu tujuan yang membangun. Ya, ini mungkin banyak orang bisa salah paham. Tujuan yang membangun artinya menyadarkan, menginsyafkan dan membuat saudara dan saya naik kelas. Ya. Jadi sebetulnya tujuan Tuhan memberi pencobaan itu apa? Supaya saudara dan saya itu naik kelas. Saya percaya Daud setelah mengalami pencobaan itu dia naik kelas. Dia sadar dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Tapi bukan saudara-saudara yang merekayasa pencobaan itu, bukan saudara yang menciptakan pencobaan itu. Itu semua justru tidak benar. Itu yang saya katakan kemarin. Anak Tuhan tidak mungkin punya pikiran saya mau berbuat dosa untuk saya boleh naik kelas. Enggak mungkin itu pikiran daripada anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu selalu punya kerinduan bagaimana dia memuliakan Tuhan. Bagaimana hidupnya boleh dipersembahkan sebagai alat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Itu pikiran anak Tuhan. Tidak ada pikiran anak Tuhan saya mau berbuat dosa untuk memuliakan Tuhan. Itu nggak ada. Ya, oke. Jadi naik kelasnya itu apa? Saya makin mengenal siapa diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya makin mengenal Allah yang benar-benar Allah yang menopang hidupku senantiasa. Kalau tidak ada Allah yang menopang hidupku, habislah aku, hancurlah hidupku, dan aku menjadi tidak berdaya sama sekali. Siapakah Allah itu? Allah adalah Allah yang patut aku sembah dan patut aku muliakan dalam seluruh hidupku. Dan aku diingatkan melalui pencobaan-pencobaan ini bahwa tidak boleh ada Allah lain yang saya sembah kecuali Allah Yehova, Allah Yahweh, Allah Elohim. Itulah yang saya sembah dan saya muliakan. Dan Allah yang saya kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah yang telah mengutus Roh Kudus untuk memimpin jalan hidupku. Aku makin mengenal Dia melalui segala lika-liku perjalanan hidup kita. Tuhan mau mendidik saudara dan saya makin mengenal siapa Allahmu. Contoh paling jelas adalah Ayub. Waktu Ayub mengalami pencobaan, luar biasa dahsyatnya pencobaan yang dialami Ayub. Akhirnya Ayub membawa kesimpulan. Bukan Ayub membawa kesimpulan, Ayub mendapat pelajaran. Apa pelajarannya? Dulu aku tahu tentang Tuhan itu dari kata orang lain. Sekarang mataku sendiri memandang kepada Allah. Nah, itu luar biasa.
mataku sendiri memandang kepada Allah. Saya percaya saudara dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan untuk sampai pada suatu titik di mana aku memandang Allah dengan mataku sendiri, bukan dari kata orang lain. Seperti sekarang ini saudara mendengar khotbah, saudara mendengar tentang Allah dari kata pengkhotbah, dari kata si pendeta. Tapi Tuhan mau mendidik saudara dan saya akan menghadapi Allah dengan mata Anda sendiri, memandang kepada Dia. Itu naik kelas saudara-saudara. Dan makin mengenal Allah yang berdaulat atas segala hal, segala sesuatu. Ini yang menjadi ciri khas doktrin reform dan seringkali menjadi perdebatan karena orang seringkali meragukan kedaulatan Allah dalam segala sesuatu. Masa sih Allah berdaulat dalam perkara-perkara kecil? Allah ya hanya berdaulat dalam perkara-perkara besar saja. Di dalam menghadapi segala macam peristiwa dan pencobaan, kita sadar ya, perkara kecil pun bisa menentukan perkara besar. Orang kena stroke itu sebetulnya dimulai dari perkara kecil. Orang kena stroke itu. Stroke itu bisa apa? Pembuluh darah pecah di otak. Kan pembuluh darah itu kan kecil kan. Nggak ada apa-apanya kan pembuluh darah itu. Tapi begitu itu pecah, Anda bisa kolaps. Orang tiba-tiba mendadak mati, padahal sehat-sehat. Ya kan? Saudara banyak kan dengar lihat-lihat video itu orang lagi mimpin pujian tahu-tahu shoot bluk mati sudah. Orang lagi khotbah, wah khotbah, tahu-tahu shoot bluk mati. Loh itu perkara besar mati itu ya. Tapi sebetulnya yang terjadi perkara kecil. Apa itu perkara kecil? Pembuluh darahnya mampet karena ada benda partikel kecil yang masuk di pembuluh darah ini, yang berada di pembuluh darah tiba-tiba lewat di pembuluh yang sempit, ya toh, tiba-tiba tuk, nggak bisa tembus, bluk, mati. Perkara kecil kan? Tapi menentukan perkara besar. Jadi mana yang kecil, mana yang besar. Saya percaya semua di dalam penetapan Allah yang sempurna. Ya, melalui segala pencobaan-pencobaan ini juga, masa ini ditetapkan Allah sih? Saya percaya ini dalam ketetapan Allah. Karena tidak ada yang kebetulan di hadapan Allah. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tidak ada yang lepas dari kontrol Allah atau dari kendali Allah, di mana Allah itu sempurna dan berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada kebobolan di dalam segala kekuasaan Allah atas langit dan bumi. Tidak ada yang di luar kontrol Allah. Saya percaya. Benar, ini saya ngomong ini bukan saya gampang ngomongnya. Saya bergumul ini sampai 7 tahun saya menggumuli tentang kedaulatan Allah. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Ya. Makanya saya bagikan kepada Anda.
Oke, yang berikutnya. Melalui segala pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami ini, kemuliaan Allah makin dinyatakan. Yang tadinya adalah kemuliaan iblis sepertinya menang. Kemuliaan iblis dinyatakan. Kemuliaan manusia dan kuasa manusia dinyatakan. Tapi semuanya akhirnya berakhir pada satu hal yang pasti. Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Makanya Roma 11 ayat 36 itu sudah paling top. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dari saudara dan saya. Tidak ada juga yang dari iblis. Tidak bisa lalu kalau ini semua iblis berperan supaya manusia nanti makin dekat sama Tuhan. Wah, berarti kita harus terima kasih sama iblis. Enggak perlu terima kasih sama iblis. Meskipun iblis dipakai Tuhan untuk jadi alat menggenapi rencananya. Kok terima kasih sama iblis? Ada yang bilang juga kita mesti terima kasih loh sama Yudas. Gara-gara Yudas itu rencana Allah digenapi. Jadi Yudas itu berjasa loh. Ya, itu pikiran-pikiran kacau itu. Ya, logikanya sudah rusak. Sehingga kita harus berterima kasih kepada Yudas. Ya. Kenapa? Lawang kok Yudas? Nabi-nabi Allah yang sejati itu, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan rasul-rasul itu yang setia, Rasul Paulus, Rasul Petrus dan sebagainya, Tuhan pun tidak pernah terima kasih sama mereka. Heran, kok malah terima kasih sama Yudas, sama iblis. Tuhan itu nggak pernah terima kasih sama anak-anaknya yang tanda petik berjasa kepada Dia, karena itu bukan jasa mereka. Itu mereka justru diberi anugerah istimewa untuk dilibatkan di dalam misi kerajaan Allah. Diberi anugerah istimewa. Saudara-saudara, kita belajar mengenai pencobaan ini. Kita belajar tentang banyak hal yang hikmat Allah yang luar biasa. Kalau saudara mau dengar, sekali lagi dengar di radio Beda. Ya, Beda itu singkatan bertumbuh dalam anugerah. Yang terakhir yang saya mau paparkan mengenai pencobaan ini adalah melalui pencobaan ini Allah mau menyadarkan saudara dan saya bahwa hidup manusia hanya sementara. Saya kalau mendengar ada jemaat yang kritis, kemudian akhirnya meninggal, memang sedih ya. Apalagi kalau itu hubungan dekat dengan kita, yang punya sejarah dalam pelayanan bersama-sama, kemudian dia kena sakit, tidak sembuh sampai meninggal. Rasanya sedih. Kenapa kok dia mengalami ini? Kenapa dia sampai menderita? Kenapa dia mengalami sakit penyakit dan sebagainya kok sampai menderita seperti ini? Kadang-kadang kita memang tidak menemukan jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, gambaran-gambaran tersebut menggambarkan kita hidup di dunia ini hanya mampir saja. Semua hal yang kita nikmati di dunia ini hanya merupakan titipan sementara yang akan saudara dan saya tinggalkan.
kita akan meninggalkan dan kita juga akan ditinggalkan. Pada saat orang-orang yang dekat dengan saya meninggal, pernah saudara ipar saya meninggal, adiknya istri saya, dia mendadak meninggal. Baru saja dipasang ring dalam jantungnya, tahu-tahu sebulan kemudian secara mendadak kolaps meninggal. Mama mertua saya juga barusan beberapa waktu yang lalu meninggal mendadak. Orang-orang yang dekat akan meninggalkan kita, dan kita juga akan meninggalkan semuanya. Dan itu harus dihadapi. Saya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini, saya menantang teman-teman saya. Kita harus siap ya. Suatu saat kita, sekarang yang lagi berpasangan ini, suatu saat kita akan hidup sendiri. Siapkah? Oh, jangan Pak. Oh, kami belum siap Pak. Ya. Orang meninggal itu tidak tanya sudah siap atau belum siap. Tiba-tiba bisa dicabut. Saya bukan mendoakan Anda ya. Tapi ini realita yang harus dihadapi. Suka nggak suka, senang nggak senang, Anda menolak atau menerima, suatu saat kita akan ditinggalkan dan kita juga yang akan meninggalkan. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya di dunia ini sementara. Kesimpulannya di dunia ini hanya suatu kesempatan yang diberikan kepada Anda dan saya. Maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu tidak selama-lamanya kita miliki selama lagi di dunia. Karena itu bila ada kesempatan belajarlah baik-baik. Bila ada kesempatan Anda makin mengenal firman-Nya dengan tuntunan-tuntunan dan bimbingan-bimbingan yang sehat, gunakan kesempatan. Karena di luar kita banyak penyesatan. Ya, sekarang dengan adanya YouTube itu, waduh, selain ajaran yang benar juga disebarkan, ajaran yang sesat juga disebarkan luar biasa. Dan kita lihat ya, orang-orang yang mengikuti ajaran sesat itu begitu antusias. Sekarang muncul pendeta yang lagi viral ini di YouTube ini ya, yang baru dipecat ini. Tapi pengikutnya, waduh, cinta dia luar biasa dan memuji-muji dia luar biasa, saudara-saudara. Ini orang-orang yang dibutakan dan tidak bisa memahami kebenaran yang sejati. Kalau saudara boleh di tempat yang memberitakan kebenaran, itu anugerah Tuhan, dan itu tidak selama-lamanya kesempatan ini saudara miliki. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, di kota Balikpapan ada GRI Balikpapan. Puji Tuhan, firman Tuhan terus diberitakan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, ada orang yang selera, ada yang tidak selera. Ini sebetulnya selera itu masalah sekunder. Yang terutama adalah apakah yang diberitakan itu adalah kebenaran atau penyesatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur karena belas kasihan-Mu. Kami bersyukur atas segala pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kami. Kami menyadari betapa rapuhnya manusia,
tanpa topangan daripada Tuhan, kami pasti hancur binasa. Tapi semua ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan. Engkaulah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-dombamu. Terpujilah nama Tuhan. Perlindungan dan jaminan bukan terletak pada kemampuan kami, tapi perlindungan dan jaminan hanya datang dari Allah, Sang Gembala yang baik, yang mengembalakan domba-dombanya. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.